Ada dari teman-teman, mungkin ada yang ingin menanyakan sesuatu. Silakan, saya buka waktu dan kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Tria sudah diundang di webinar ini. Salam kenal Mas Afif, salam kenal Pak Ahmad Maruf, dan salam kenal Ibu Suprapti. Eh, saya sudah perkenalkan nama saya Ali Akbar, satu-satu daerah dengan Mas Trias. Jadi kami memang sering berdiskusi masalah keuangan ini. Bahkan sebenarnya saya sendiri sudah melakukan penelitian mandiri sejak tahun 2012 mengenai peredaran uang rupiah. Ya, kemudian berjalan waktu 2012, kemudian 2013, lalu kemudian muncullah kemudian Aspol. Barangkali Aspol ini adalah bisa menjadi salah satu alternatif dalam uh, program pelunasan utang masyarakat ataupun mungkin negara ataupun daerah yang sudah terbebani utang, misalkan kayak di salah satu kabupaten kami itu yang karena dana pen itu utang daerah sudah sangat luar biasa, bahkan mungkin tidak mampu lagi untuk membayar, mereka harus menaikkan pajak dan lain-lain. Nah, sempat saya diskusi dengan Mas Tias, apakah daerah bisa di suatu kabupaten bisa dijadikan contoh, misalkan menggunakan aspol ini untuk dilunasi utangnya kepada lembaga keuangan yang memberi utang, begitu. Nah, tapi tahapan ini juga masih dalam tahapan diskusi. Ya, yang ingin saya coba sharing kepada teman-teman sekalian atau bapak ibu sekalian, ada sebuah fenomena sekarang yang terjadi di Republik ini. Rupiah yang beredar saat ini memiliki banyak jenis. Di zaman SBY, di zaman SBY, kemudian zaman Pak Jokowi, kemudian zaman Pak Prabowo, itu masih memiliki banyak jenis. Nah, dari pantauan saya sendiri, saya menemukan, saya sering, mungkin Mas saya sering mendengar, ada rupiah itu yang ditandatangani oleh Gubernur BI sama Deputi Gubernur BI, dan ada juga versi rupiah yang ditandatangani oleh Gubernur BI sama Menteri Keuangan. Nah, rupiah yang ditandatangani oleh Gubernur BI dan Deputi Gubernur BI memiliki redaksi di belakangnya itu, misalkan pada uang lembaran 100.000, kalimatnya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bank Indonesia mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai 100.000 rupiah. Nah, itu yang dilegalisir oleh, yang ditandatangani oleh Gubernur BI sama Deputi Gubernur BI. Kemudian di per 2014, nah, kemudian itu keluar lagi rupiah yang ditandatangani oleh Gubernur BI sama Menteri Keuangan. Kalimatnya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan uang dan mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai 100 rupiah. Jadi ada seperti kalau kita pelajari redaksinya, itu ada uang Madain BI, ada uang Madain negara. Meskipun sampai saat ini menurut pantauan Mas Tris dan teman-teman itu bahwa tidak ada uang negara, yang ada semua uang BI. Tapi dalam kenyataannya ada uang yang bahkan saat ini beredar itu ditandatangani dilegitimasi oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI yang bertanda tangan di situ. Seperti itu. Lanjut dalam penelitian saya, rupanya ada satu undang-undang yang barangkali terlupakan di bangsa ini. Kalau Pak Trias dan Aspolia mungkin berbicara tentang sistem kelembagaan keuangan, kalau di sini mungkin akan kita berbicara tentang nilai mata uang rupiah kita. Nah, di situ tertulis kalau dalam pasal 23 UUD 45 sebelum amandemen, sekarang barangkali sudah menjadi pasal 23 ayat C kalau nggak salah, macam dan harga mata uang ditetapkan yang undang-undang. Lalu ternyata Bung Karno itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 46 yang mengatur harga mata uang rupiah kita. Pasal 1 yaitu kurang lebih bunyinya, dengan tidak mengurangi peraturan yang akan ditetapkan selanjutnya mengenai undang-undang tentang uang, negara Republik Indonesia mengeluarkan aturan dasar setiap 10 rupiah uang Republik, saya ulangi, setiap 10 rupiah uang Republik dijamin dengan emas seberat 5 gram. Berarti uang Republik ini, rupiah Republik ini sebenarnya memiliki jaminan emas seberat 5 gram. Kami coba juga menelusuri undang-undang ini masih berlaku apa enggak. Nah, ternyata dalam data BPK itu undang-undang masih berlaku dan belum bisa dicabut. Hanya saya tidak tahu kenapa hal ini tidak dilaksanakan sekarang. Tidak dilaksanakan. BI terus mencetak uang, mencetak uang, mencetak uang, mencetak uang sampai kemudian rupiah kita
terinflasi, bahkan harga 1 gram emas saat ini sudah mencapai 1.500.000. Berarti kan dalam hal ini ada ketidakkomitmenan Bank Indonesia bersama negara untuk menjaga nilai tukar mata uang kita. Kalau saya melihat dari sisi nilai mata uang. Nah, eh, hubungan dengan SKKBN yang atau Aspol yang Mas Trias perjuangan dan teman-teman, bisa nggak Mas Trias begini Mas Trias? Misalkan eh, taruhlah Koperasi Indonesia sudah berdiri. Nah, saya kan sudah melakukan percobaan ke Bank Indonesia. Bank Indonesia, saya bilang, versi saya, pemahaman saya, uang negara sudah beredar pada 2014. Saya ingin menukarnya dengan rupiah versi BI, di mana harga 1 gram emas saat ini kan misalnya kan 1.500.000 saya tukar dengan 10 rupiah uang Republik, berarti 5 gram emas. Berarti kalau 100.000 uang negara, itu kan berarti setara dengan 50.000 gram emas, setara dengan dikali dengan 1.500.000, dikali dengan 1 juta misalkan, ya kurang lebih sekitar 50 M. Tapi Bank Indonesia tidak mengaku itu. Katanya undang-undang sudah tidak berlaku. Nah, setelah kita buka, saya tunjukkan data BPK bahwa undang-undang masih berlaku. Nah, BI diam. Sampai sekarang belum bisa menjawab. Nah, sekarang bisa nggak, Mas Dias, misalkan di koperasi gitu, kita punya uang negara, terus kita tukar, misalkan berdasarkan undang-undang itu yang tadinya berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 46 itu, misalkan saya punya uang negara 10 rupiah nih, saya tukar dengan 5 gram dikali dengan 1.500.000 atau 1 juta begitu. Kemudian Koperasi Indonesia yang Mas Tres dirikan itu kemudian menyarukan uang sejumlah, misalkan taruhlah misalkan 100.000 uang negara ditukar dengan emas Polri, berarti kan 50.000 gram dikali 1 juta, berarti kan 50 miliar. Misalkan saya punya uang 100.000 uang negara, saya tukar di Koperasi Indonesia setara dengan 50 miliar. Kemudian 50 miliar itu kita gunakan untuk melunasi utang yang ada di bank-bank ataupun utang daerah yang ada di uh, lembaga-lembaga negara tertentu. Nah, mohon mungkin bisa di-sharing atau bagaimana? Atau ini barang hanya berjalan sendiri-sendiri? Terima kasih. Terima kasih Bang Ali atas apa namanya insight-nya dan materinya ya sedikit juga untuk pengetahuan kita bersama. Sangat menarik memang. Oke, mungkin sebelum dijawab, ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Saya kasih 2 sesi dulu sebelum saya serahkan ke ke pembicara. Silakan. Pak Excel mungkin, teman-teman yang lain gitu. Silakan kalau ada yang ingin apa namanya memberikan tanggapan. Atau mungkin dari saya Mas Afif. Mungkin juga nanti bisa ditanggapi sama Pak Maruf. Hmm. Eh, terkait ini Mas, eh, bagaimana kemudian eh, SBKKN itu sendiri bisa memberikan pelunasan terhadap kredit rakyat gitu Mas? Apakah SBKKN ini uangnya ada atau hanya sekedar apa namanya eh, lembaran biasa atau apa lah gitu? Apakah benar ini ada gitu? Jangan sampai kemudian kita membahas pelunasan utang lewat SBKKN tapi secara real atau secara nyata justru uangnya tidak ada gitu. Kalau tadi Mas Afif bilang ini memang bagian dari hukum yang saya tulis iya, tapi tidak menjadi uh, penentu bahwa itu kemudian bisa secara real digunakan. Karena Mas Afif yang kemudian tahu gimana proses ini ada, gimana SBKKN itu ada jadi dalam perjalanan Mas Afif dulu. Yang pertama, untuk Pak Ma'ruf mungkin saya lebih ke apa namanya, lebih ke sistem tadi Pak, sistem yang kemudian Mas Afif sampaikan bahwa
ada dua kamar ekonomi di tingkat negara, Pak, yakni berbasis bunga yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, yang kedua berbasis koperasi yang dilaksanakan oleh Koperasi Indonesia dengan sistem tanpa bunga dan tanpa anggunan. Apakah kemudian itu menjadi sesuatu yang harus ada gitu, Pak? Karena kan justru jangan sampai ini menjadikan benturan ekonomi nanti di masyarakat, bahkan di tingkat negara kalau misalnya ada dua kamar seperti itu. Mungkin itu sih dari saya. Kalau dari Bang Ali tadi saya pertajam saja soal penelitian beliau bahwa beliau melihat ada dua jenis mata uang di Indonesia yang menurut beliau satu dikeluarkan oleh negara, satu dikeluarkan oleh Bank Indonesia gitu. Meski saya pribadi sebenarnya melihat bahwa dua-duanya sama keluarannya yakni lewat Bank Indonesia. Nah, apakah kemudian dengan dua mata uang yang menurut beliau itu beliau sampaikan tadi ini bisa menjadikan dasar untuk pelunasan utang di masyarakat dan di berbagai daerah. Dan bagaimana korelasinya dengan SBKKN yang kemudian menjadi bagian dari uang Koperasi Indonesia. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin dari Pak Maruf dulu, Pak. Silakan, Pak. Ya, kalau menarik tadi. Kebijakannya kalau ada uang negara, uang BI, ada tambah satu lagi, Mas. Uang perpus UIN. Baru-baru viral ya, Iya, Pak. iya, Iya. iya, iya, iya. Ada Yang yang mana lebih. itu Pak? Yang mana uang apa Pak? Uang apa yang ketiga Pak? Boleh tahu Pak? Hah? Uang dari Perpustakaan UIN perpus itu. UIN. Perpustakaan UIN. Untuk ada juga. Oh, iya 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 iya. Jadi memang fenomena ya itulah. Tapi sepertinya itu ada saya dapat bocoran juga sih kemarin sama teman-teman Ya. bahwa saya sebenarnya sudah masukkan laporan Pak. Jadi sebelum saya Ah, menemukan uang uang BI sama uang negara itu, ah, saya kebetulan kan salah satu relawan juga relawan diajak masuk relawan Pak Jokowi gitu ceritanya. hmm, Saya sudah adakan hmm, laporan ke Polda ke Krimsus bahwa menjelang pemilu itu akan ada kemungkinan uang yang beredar akan ada kemungkinan uang yang beredar di masyarakat itu adalah uang yang tidak tersertifikasi oleh lembaga CBCDG. Jadi sekarang itu uh, uang itu ada yang tersertifikasi oleh CBCDG yaitu CBCDG Central Bank Contraption Interest Group ya, atau Perkumpulan hmm, Bank Sentral Dunia. Jadi ada uang yang beredar di Republik Indonesia ini, Pak. Itu hmm, ketika di scan menggunakan scan yang terregister oleh Buta Supal oleh di bawah Buta Supal BIN itu kan ada ada semacam hologram di situ bahwa scan-scan atau printer-printer ini sudah diregister oleh Badan Koordinasi Pembangunan Palsu BKPUP. Nah, ketika itu di ya, scan Pak, itu scan itu berhenti. Dia tidak akan melanjutkan skenannya dan scanan itu akan bercerita bahwa mohon maaf uang ini tidak bisa di-scan. Nah, kenapa tidak bisa di-scan? Nah, langsung kita akan dihubungkan dengan CBCDJ. Nah, CBCDJ itu nanti akan menceritakan bahwa uang ini diregister oleh lembaga ini. Namun, ada juga uang yang sama ketika di-scan itu bisa, Pak. Tidak terregister oleh CBCDJ. Jadi memang saya juga sempat mengirim surat ke Bank Indonesia pusat maupun di sini. Dari dua jenis uang yang beredar ini juga saya bilang, kenapa ada uang yang dilegalisir oleh lembaga dunia, ada juga yang tidak legalisir oleh lembaga dunia dan berlaku di Indonesia. Menurut Bank Indonesia, apakah kedua jenis uang ini sama-sama asli atau palsu? Nah, sampai saat ini Pak belum bisa dijawab Pak, mengambang Pak. Karena ternyata andai kata misalkan mereka katakan asli Pak, andai kata mereka ah, berkatakan asli semua, nah mereka akan kena. Kalau ada yang melaporkan ke lembaga internasional, Bank Indonesia akan kena. Tapi ketika mereka mengatakan juga misalkan eh, palsu, ada yang palsu misalkan, atau kenapa beredar tuh yang tanpa diregistrasi BCDG? Nah, ya, tidak lama kemudian karena saya lakukan gerakan di Kendari, Sulawesi Tenggara, terjadilah pasca pemilu itu ya, mohon maaf nih, perpustakaan UIN, kemudian saya nyadar juga bahwasannya
kemungkinan ada terafiliasi dengan tempat-tempat yang lain, makanya ada sengaja kebakaran apa semua. Kurang lebih seperti itu pengalaman saya. Jadi Iya. pertama itu bahwa ada uang terregister oleh CBCDG, ada yang tidak terregister, itu beredar dua-duanya di Indonesia. Kemudian lagi muncul lagi Betul. uang dengan uang BI lah, uang yang ditandatangani Gubernur BI sama Deputi Gubernur BI, ada juga uang yang ditandatangani Gubernur BI sama Menteri Keuangan nih. Ada apa nih? Tiba-tiba uang uang negara ini beredar nih. Itu per 2014 itu pertama kali itu uang Hmm. yang mengatasnamakan Oke, negara. cukup. Hanya menurut Mas ya, iya. Oh, mungkin ditanggap ya, Bang, poinnya Bang. Mungkin langsung saja Pak Maruf. Insya Allah Pak Oh Maruf ya, sudah oke. menangkap poinnya di mana Bang. Enggak Bang. Eh, nggak apa-apa. Ini menarik. Diskusi uang ini menarik karena kegagalan nilai uang kita ini semakin rapuh karena kita melepas tidak lagi ada penjaminan. Kalau dulu kan ada Ya, penjaminan emas tadi, sekarang sudah tidak. Tapi di negara lain, contoh Amerika, selalu ketika dia melakukan proses produksi, dia tetap ada penjaminan emas. Jadi kalau tadi kita diskusi inflasi, salah satu inflasi karena jumlah uang beredar yang over lah ya, di Indonesia sebenarnya sangat over uang. Dan kalau misalnya ada riset, berapa uang palsu yang beredar, termasuk tahun-tahun politik, pasti tinggi sekali, ya kan? Sampai polisi aja statement di media kan, kami sudah nggak bisa lagi mengendalikan uang dalam konteks kasus Perpus UIN itu. Ya karena memang sudah beredar, ATM aja masuk kan. Dan boro-boro check and recheck ke sistem internasional. Di lokal itu semua beredar. Disitulah kengerian kita. Maka tadi sebenarnya suatu saat nanti kita itu memang tidak lagi basis transaksinya itu eh, kayak intermediasi uang. Orang bisa jadi mulai akan tidak percaya pada uang sehingga bentuknya nanti akhirnya ya tanda petik kayak barter. Maksudnya meskipun dengan mekanisme ya, tapi orang percaya karena value dari sebuah barang. Kira-kira begitu. Yang catatan saya tadi menarik bagaimana sistem ketika kalau yang bisa jelaskan kalau yang tadi apa surat utangnya tadi mungkin Mas Afif ya. Tetapi saya hanya bisa memberikan apa opini bahwa suatu negara itu pasti ada tata kelola tentang satu uang beredar, siapa pencetak, kemudian kalau mau nanggung seperti tadi ya, ketika kita mau nanggung dengan surat, surat itu kan akhirnya utang juga. Kalau seperti yang sekarang taruhlah apapun namanya, itu kan sebuah penjaminan itu di Indonesia itu kan namanya utang. Ya. Nah, Indonesia sebenarnya sejak zaman Gus Dur kita ada peralihan pola utang. Utang negara itu beralih dari kalau dulu G2G dan dari government to apa sebuah institusi internasional ya kayak IDB ya, kemudian IMF, World Bank misalnya kayak gitu. Lalu beralih ke sekarang ke publiknya, nyuntuh-nyuntuh di luar negeri dengan sistem obligasi. Di Amerika, di banyak negara, itu rakyat menjadi pemegang kekayaan negara karena dia mengutangi pada negaranya. Kan begitu kira-kira. Nah, di Indonesia itu diterapkan, akhirnya apa? Itu menjadi instrumen baru yang nambah utang aja. Pertanyaannya apakah rakyat menjadi tambah kaya karena mekanisme itu? Belum tentu. Ya, tidak semua rakyat pegang mekanisme atau sistem apa penjaminan yang namanya obligasi itu. Ya. Apa seberapa rakyat yang pegang obligasi? Tidak banyak. Akhirnya jatuhnya juga ke korporasi. Korporasi itu dibayar oleh negara yang lebih mahal daripada deposito. Ya.
entah itu yang mau pakai mekanisme bagi hasil, sukuk istilahnya, ataupun yang konvensional dengan namanya bunga, ya kira-kira ekuivalen lah, ekuivalen. Lagi-lagi negara yang harus menanggung, cuman memperpanjang napas saja, kan gitu. Nah, kalau tadi saya terus terang belum menemukan konstruksinya ketika koperasi, istilahnya tadi koperasi Indonesia ya, mungkin nanti Mas Afif itu yang bisa menjelaskan. Sebagai apa sebuah otorita baru itu ya untuk mengelola sistem moneter gitu ya. Terus terang saya belum kebayang polanya ya. Tetapi saya sepakat ketika otorita moneter itu harus dikontrol. Sekarang dengan adanya Undang-Undang Bank Indonesia, maka Bank Indonesia statusnya independen. Coba teman-teman terungkap kan kasus CSR, CSR BI itu yang dilewatkan ke komisi berapa ya? Komisi 9 atau komisi berapa? Saya lupa di DPR RI itu nilainya triliunan deh. Pertanyaannya adalah sumbernya dari mana? Mengapa Masih, dia yes. dia mengeluarkan uang triliunan untuk CSR? Akhirnya kan arena yang disebut dia sebagai lembaga independen itu ternyata dia dependen terhadap proses politik yang namanya DPR RI. Apa yang terjadi ketika BI itu menjalankan otoritasnya, ya sama dengan institusi yang lain juga tanda petik diganggu ataupun tersandra oleh proses politik. Akhirnya kan lewat CSR biar dia bisa ngasih uang karena BI itu sangat ketat kan. Tapi akhirnya ya bisa juga. BI memiliki kelonggaran sendiri untuk misalnya menentukan upah, untuk menemukan gaji. Apakah ketika BI mencetak uang baru, setujuan presiden, persetujuan DPR? Enggak juga, karena dia yang punya otoritas. Nah, otoritas yang mendekati absolut ini, menurut saya juga nggak bagus. Karena ini alat transaksi yang tadi menyebabkan masyarakat itu menjadi disebut miskin atau kaya, menjadi disebut dia punya utang besar atau tak, utang, itu ujungnya karena distribusi uang. Karena dalam sistem ekonomi uang itu kayak darah. Maka implikasinya banyak ya teman-teman. Coba Anda lihat sebuah daerah, kita sebut misalnya kalau di Jawa ya DKI. Kalau secara nasional berbagai pulau ya Jawa. Ketika uang beredar terbanyak di satu wilayah itu, maka disitulah ekonomi tumbuh. Karena dia memiliki darah, yang darah itu menggerakkan transaksi. Nah, pertanyaannya tadi, ketika darah itu tumbuh, tapi harus dibayar karena dalam bentuk utang oleh masyarakatnya, karena keterpaksaan dan sebagainya, maka uang ataupun apa lembaga intermediasi tadi, uang ya, uang sebagai alat intermediasi, bukan lembaga, maaf, alat sebagai alat, itu juga harus dikontrol. Ini baru ada kesadaran, menurut saya juga terlambat ya. Coba pay letter itu baru sekarang loh dibikin regulasi orang yang pinjem di pay letter minimal penghasilannya 3 juta. Itu baru sekarang. Tapi perputarannya ya sudah puluhan triliun. Di data OJK itu kurang lebih 30 triliun pay letter itu. Itu ngeri deh. Pertanyaannya siapa pengguna pay letter? Orang menengah bawah, bukan orang kaya. Nah, artinya apa? Ujung dari yang kita diskusikan ini kalau saya kan bukan sekedar bagaimana kita mengatur sistemnya, tetapi endingnya adalah bagaimana rakyat itu bisa lebih berdaulat atas dirinya,
kesejahteraan menjadi lebih baik, kira-kira begitu ya. Meskipun kita tidak menjadi sebuah entitas yang harus sama rata, tetapi rakyat itu harus lebih berdaulat. Sekarang kedaulatan itu karena diserahkan pada mekanisme pasar, menyebabkan individu-individu yang player dari mekanisme pasar, dia akan jadi miskin. Dan itu sudah terbukti. Ya, coba lihat korban-korban kemiskinan yang dia terpaksa miskin karena struktur, atau orang nyebut apa ya, kemiskinan struktural lah kalau kita istilah orang ekonomi. Kemiskinan struktural itu korbannya ya rakyat, bukan para pemodal, nggak ada. Ya, jadi daulat pasar itu sama dengan daulat pemodal. Saya idenya Mas Afif, kalau koperasi yang saya pelajari adalah koperasi itu daulatnya ada di, kalau dalam entitas bisnis itu dia sebagai member tadi atau anggota, atau jadi ownership, pemegang daulat itu ada di anggota. Nah kalau di skala besar ya berarti kira-kira ada rakyat lah. Nah pertanyaannya transmisinya bagaimana mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Karena diskusi yang abstrak itu nggak mungkin sekali dua kali selesai. Ya, tapi saya Pak apresiasi kita harus terus mencari sebuah mekanisme tata kelola ekonomi baik moneternya maupun fiskalnya yang berujung pada keberpihakan masyarakat. Kita mungkin tidak perlu menyebut apa ini Islami dan tidak Islami, tapi ujungnya sama, ya. Karena dalam ekonomi Islam itu juga sama, kemaslahatannya adalah berpihak pada masyarakat luas. Nah, apakah sistem moneter sekarang berpihak pada masyarakat luas? Teman-teman sudah mengkoreksi. Apakah sistem tata pemerintahan sekarang berpihak pada masyarakat? Teman-teman sudah bisa lihat. Sudahlah, nggak usah muluk-muluk. Siapa yang berpesta di dalam orang nyebut namanya pemilu? Siapa pemilu yang tidak ada bohirnya? Ya sedikit. Mayoritas dibiayai oleh pemodal. Tanyaannya, konsep dalam pemodal itu no freelance. Nggak ada makan siang gratis. Nah, artinya ditarik yang lebih makro, ketika bicara fiskal, bicara moneter, maka dia akan berujung pada yang menguntungkan pemodal. Saya kira itu anggapan saya. Silakan, mungkin masih bisa dielaborasi lebih jauh. Matur nuwun. Ya, Maruf. Mungkin ada tadi poin Pak yang belum sempat kejawab mungkin. Soal dalam uh, pendapatnya Pak Maruf sendiri, ini kan ada materi Pak Afif soal dual kamar ekonomi Pak. Ya, ini ada koperasi, ada BI gitu. Ya, Dalam pandangannya Pak Maruf sendiri dengan konsep dual kamar ekonomi itu gimana Pak? Di mana ya koperasi itu itu tanpa bunga dan BI itu dengan bunga. ah, saya belum bisa memberi tanggapan yang apa clear ya. Tapi ketika mengotorisasi sebuah sistem moneter, eh, mau ketika ada dua seperti itu, terus terang saya belum bisa memberi opini. Karena satu saya nggak punya referensi, yang kedua saya juga belum melakukan simulasi-simulasi. Tapi pada hakikatnya kalau saya otoritas pengelola moneter, kalau di Indonesia disebut BI lah ya, atau Ya, central bank, itu harusnya dia nggak memiliki kekuasaan absolut. Itu aja kalau saya. Karena sekarang ini kekuasaan absolut ada di mereka. Ya. ya memang. Meskipun di Indonesia ini absolutnya sebenarnya absolut semu-semu juga, karena diatur juga. Contoh ya, ketika kita COVID, BI ini kan sebenarnya nggak boleh dong punya apa pembiaya fiskal, nggak boleh. BI itu mengatur moneter. Faktanya, ketika kita krisis, negara itu menciptakan namanya obligasi khusus yang itu hanya dibeli oleh BI. Ya, sepakat Apapun Pak. Itu namanya, itu artinya jadi dia utang. main di fiskal. Itu yang sebenarnya Ya, sudah keluar, kalau konteks saya ya keluar luar dari jalur. teori. Ya. Itu yang terjadi. Bahkan terus terang Pak. saya agak kaget ketika CSR BI, saya tahu BI punya CSR PKBL,
Tetapi begitu nilainya triliunan dilewatkan oleh anggota-anggota komisi tertentu di DPR RI, ini menunjukkan semakin bahwa dia nggak punya independensi. Hampir pasti itu. Padahal syarat central bank itu independensi. Itu nanti hubungannya ngatur ke bawahnya. Contoh di Amerika ya. Di Amerika itu yang namanya gubernur sentral itu nggak berani difoto dengan orang umum yang nggak kenal atau publik itu nggak boleh. Karena akan apa ya, menurunkan kepercayaan, derajat kepercayaan independensinya dari sebuah pemegang otorita. Di Indonesia, kacau. Ruang gubernur BI diperiksa, digeledah oleh KPK. Wah, ini kan ngeri. Bagaimana independensinya? Sudah terkonfirmasi setelah ada CSR, ada KPK. Wah, ini menurut saya uh, independensi BI itu sangat rapuh. Sehingga itu benar Mas Ali tadi. Ketika meneliti tentang uang yang beredar, terserah mau jenisnya ataupun bahkan realita yang beredar, pasti nggak mungkin BI bisa kontrol terhadap sebenarnya berapa sih uang yang beredar di Indonesia secara faktual, termasuk uang yang dicetak abal-abal tadi. Ya, abal-abal ketika itu laku di transaksi itu namanya uang loh. Kan begitu. Nah, itu Hmm. yang terjadi di negara kita. Ya, sekali lagi apresiasi teman-teman yang terus mendiskusikan opsi-opsi sebuah sistem menarik menurut saya ini layak untuk diteruskan agar kita tidak terjebak pada sesuatu yang seakan-akan ini sebuah posisi yang sekarang itu benar dan ideal. Saya kira itu basis kita berdiskusinya di situ. Matur nuwun. Terima kasih Pak Maruf. Jadi memang ini sangat radikal sekali ya terkait apa ya kita bahas. Karena memang dia jadi punjer untuk keberlangsungan fiskal. Ya, mungkin langsung saja dari Mas Afif tadi karena ada banyak kali nih Mas Afif. Terutama mungkin terkait dual kamar ekonomi, terus SBKKN, itu modelnya seperti apa gitu. Karena Pak Maruf sendiri masih belum menemukan atau mungkin masih belum jauh terlalu berkomentar terkait dual kamar ekonomi, termasuk SBKKN yang dijadikan sebagai bailout utang rakyat. Termasuk mungkin tadi pertanyaannya Bang Ali ya, sangat juga menarik terkait apa namanya dua model mata uang yang beredar di masyarakat yang menurut beliau ada uang BI dan ada uang negara. Apakah kemudian uang negara ini dengan korelasi terhadap Undang-Undang 1946 tadi, di mana nilai nilai rupiahnya bisa ditukarkan dengan emas, itu bisa juga menjadi salah satu alternatif gitu untuk membantu pelunasan utang rakyat termasuk utang-utang daerah gitu. Dan gitu Mas. Dan hubungannya dengan SBKK nanti kemana Mas? Ini itu Mas Arif. Silakan Mas. Oke, baik. Saya mau share screen sekali lagi ya. Monggo Mas. Iya. Jadi ini ada Undang-Undang tentang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003. Di pasal 6 itu disebutkan bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan sebagaimana ayat 1 dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara. Jadi di dalam uang rupiah di tahun 2014 di mana bunyinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertanda tangan Sri Mulyani sama Gubernur BI, karena di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 itu eh, disebutkan bahwa harus ada tulisan
NKRI. Jadi berhubung uang uang negara Republik Indonesia, maka harus ada tulisan NKRI dan harus ada wakil pemerintah, di mana wakil pemerintah di sini adalah Menteri Keuangan ini, sebagaimana disebutkan di sini. Jadi Gubernur BI sama eh, Menteri Keuangan yang tanda tangan. Jadi menurut BI uang yang ada itu tetap sah sebagai uang rupiah yang saat ini berlaku. Kemudian ini B dikuasakan kepada Menteri Pimpinan selaku pengguna anggaran. Ini bisa menteri, bisa kepala lembaga atau kementerian, dan bisa bupati, gubernur, dan sebagainya. Kemudian C diserahkan kepada gubernur ini, oh ini bawahnya, gubernur, bupati, dan yang terakhir D ini yang krusial. Jadi kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat 1 ini tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur oleh undang-undang. Artinya moneter ini dikuasai oleh Bank Indonesia. Kemudian presiden selaku kepala pemerintahan ini setelah memegang kekuasaan keuangan negara yang diserahkan kepada ABC ini tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan uang karena BI ini sifatnya independen. Nah, tapi perlu diingat di sini bahwa presiden di sini adalah selaku kepala pemerintahan. Nah, kalau tadi Pak Maruf bilang bahwa di Amerika sangat dijaga independensinya, kemudian ada kasus CSR Bank Indonesia. Artinya ketika Bank Indonesia kita hari ini itu independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh presiden selaku kepala pemerintahan, memang menurut saya ini kebablasan. Jadi perlu ada suatu apa ya, suatu kontrol. Kalau tidak oleh kepala pemerintahan, artinya Gubernur BI itu selaku lembaga moneter tertinggi di Indonesia, siapa yang ini yang mengontrol? Kalau BI lebih tinggi daripada kepala pemerintahan, artinya Gubernur BI ini lebih tinggi daripada presiden. Nah, kan tidak mungkin juga presiden itu di bawah Gubernur BI. Artinya tidak ada kepala negara kita yang benar-benar menguasai kekuasaan moneter ini selain kekuasaan fiskal. Artinya disinilah celah. Ibaratnya kepalanya nggak ada. Jadi Gubernur BI merasa independen, kemudian presiden selaku kepala pemerintahan juga merasa berkuasa, nyatanya tidak berkuasa terhadap moneter. BI pun merasa berkuasa terhadap moneter, bisa menggerakkan berbagai macam uang beredar, tapi tidak ada pengawasan yang komprehensif. Artinya lepas begitu saja. Ini menjadi ruang gelap ekonomi. Jadi selama saya kuliah di ekonomi nggak pernah dapat pelajaran bagaimana uang tercipta oleh Bank Indonesia, terus bagaimana pengaturannya segala macamnya. Itu tidak ada di SKS. Kecuali hukum apa perbankan itu cuma membahas sistem-sistem perbankan yang ada dan sejarah uang di backup emas dan sebagainya, Bretton Woods dan segala macam, cuma sampai situ saja. Jadi maksud di sini Koperasi Indonesia selaku sentral moneter yang baru berdampingan bukan berdampingan ya. Pada akhirnya nanti berdampingan, tapi ujung atasnya adalah sumber uang itu tidak boleh berbasis bunga dahulu. Jadi tidak boleh berbasis bunga, dibagi kepada BI dan koperasi. Memang terkait sistem koperasi kenegaraan ini nantinya tidak bisa diselesaikan dalam satu malam ini ya. Saya sepakat akan menarik jika berlanjut ke diskusi-diskusi selanjutnya seperti itu. Kemudian untuk menjawab eh, apa tadi pertanyaan dari Bung Ali Akbar tadi ya, bagaimana apa tadi bisa ditukar dengan emas ya? Ya Bang, iya Mas Afif. Karena kan tadi beliau melihat bahwa ada dua mata uang yang beredar gitu. Yang mana ada mata uang NKRI di mana di sana masih ada presiden ya atau Iya ya. Ha. presiden dan gubernur BI. Dan itu kemudian dikorelasikan dengan Undang-Undang 1946. Oh iya iya iya. Ha. Iya, iya. Nah,
Mana 0,5 gram tadi, 10 gram emas ya kalau tidak salah Iya, itu iya. kemudian Mungkin eh, saya bisa luruskan. itu dipakai untuk melunasi gitu bang, dengan Mas Afif dengan menukar nilai itu, kalau itu bisa gitu dan memungkinkan. Mm-mm. Kalau sepemahaman saya, eh, artinya Undang-Undang 1946 itu sudah digantikan oleh undang-undang terbaru yang ada. Setahu saya undang-undang tentang mata uang itu ya yang di nomor 7 tahun 2011 itu. Jadi kita tidak lagi di backup dengan emas, menyambung pernyataan dari Pak Ma'ruf tadi. eh, Sebenarnya emas itu pun backup uang itu pun sejatinya adalah kepercayaan kita terhadap uang itu sendiri. Jadi bukan lagi serta-merta apa backupannya harus berupa emas atau berupa apa, tapi kepercayaan masyarakat Indonesia atau suatu daerah, suatu negara terhadap uang itu yang dibarengi dengan produktivitas. Artinya ketika dolar saat ini sudah tidak di backup dengan emas, tapi dia masih di backup dengan produktivitas masyarakatnya. Ada Amazon, ada berbagai macam perusahaan Apple dan sebagainya di mana teknologinya sangat tinggi. Jadi itu yang membuat teknologi itu yang membuat kompetitif apa ya, advantage atau keunggulan kompetitif mereka terhadap kuatnya dolar hari ini. Yang kita pakai hari ini Zoom terus laptop terus apa itu semua dari kebanyakan dari Amerika Serikat. Artinya itu yang membuat mata uang mereka begitu kuat. Jadi emas emas di sini memang masih berharga, tapi secara teknologi hari ini yang benar-benar dipakai oleh masyarakat dunia itu adalah apa ya? Ya teknologi, kemajuan teknologi. Kalau kita punya sumber daya alam itu yang menjadi keunggulan kita sebenarnya. Tapi karena ya kita masih begini-begini saja, tidak bisa rupiah kita tidak bisa kuat karena tata kelola kita masih buruk dan sebagainya. Jadi menurut saya eh, emas kita tukar ke BI, kita pakai Undang-Undang 46 itu sudah tidak berlaku lagi. Yang kita butuhkan saat ini adalah bagaimana kita bisa mengelola sumber daya alam kita, terus kelembagaan kita, kemudian nanti sistem Ipolexos Buthankam kita diperbaiki semua, baru kita bisa mempunyai suatu apa ya, suatu kepercayaan akan uang rupiah kita sendiri, di mana nanti utang-utang daerah termasuk yang tadi Bang Alekbar katakan bisa dengan mudahnya dilunasi. Tapi memang perjalanan ini ya eh, tidak bisa diselesaikan dalam satu malam. Artinya penyadaran, kalau istilah saya penyadaran kritis ya, kita hari ini menyadarkan diri kita terhadap fenomena yang ada secara kritis, memang harus dilakukan berulang-ulang. Setelah kita sadar sebagai jati diri kita sesungguhnya, baru kita bisa melangkah ke titik selanjutnya. Seperti itu. Jadi, kalau dari saya, barangkali penutupnya itu. Kita harus senantiasa melakukan penyadaran, suatu penyadaran kritis, kemudian kelembagaannya kita kuatkan, dan yang terpenting nanti harus sampai pada suatu konsensus umum publik yang mana menurut saya langkah paling praktisnya hari ini adalah kita mendorong agar terjadinya suatu sidang istimewa MPR agar kita bisa melakukan ibaratnya badan konstituante jilid 2 untuk merevisi ulang atau merekonstruksi ulang cara kita dalam bernegara dimulai dari sistem keuangan itu sendiri. Terima kasih dari itu saya. Dari itu menurut saya Terima bisa kasih Mas dilakukan. Afif atas tanggapannya. Ini mungkin memang tidak cukup untuk kita bedah secara utuh ya. Mungkin nanti ada apa namanya diskusi-diskusi selanjutnya gitu. Mungkin nanti saya izin ke Bu Suprapti, bisa dari paradigmanya Bang Ali nanti bisa kita bedah terkait sistem moneter gitu. Nanti mungkin Bang Ali bisa saya coba tawarkan ke ANN gitu Bang Ali untuk kita bisa diskusi lebih panjang. Langsung nanti bagaimana apa namanya solutif dari problem yang ada gitu.
Ya, Karena terima kasih. keterbatasan waktu Bang Ali, jadi Ih, saya ya, saya terima kasih, terima batasi kasih. di sini. Nanti saya coba tawarkan ke apa namanya, ke ANN untuk kemudian apa yang kemudian Bang Ali peroleh hari ini bisa dibedah secara ilmiah dan bisa dibedah secara komprehensif nanti. Ya, Oke, ya sebenarnya sih boleh hmm, 5 menit, Pak Trias, Mas Trias, boleh? 2 menit aja Bang Ali saya kasih. Oh, 2 menit, baik. Baik. Terima kasih Pak Maruf dan Pak Arif eh, atas ininya apa tanggapannya. Ngomong sih menarik itu yang dikatakan oleh Pak Mas Afif tadi bahwa memang dalam pada tahun 2011 itu kan memang keluar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011. Hanya di situ memang bunyinya eh, pasal 3 ayat 1 dan 2, yaitu pasal 1 harga rupiah merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan rupiah. Pasal 2-nya 1 rupiah adalah 100 sen. Sebenarnya kalau saya melihatnya, undang-undang ini justru tidak membatalkan Undang-Undang Nomor 7 tahun, Undang-Undang Nomor 19 tahun 46 sih. Kalau saya cara mengkajinya, bahkan saya sudah diskusi dengan beberapa ahli yang dibilang ini memang sampai sekarang belum dicabut yang nomor 19 tahun 46 ini, tapi mungkin akan berbeda dengan apa yang dipaparkan Mas Afif. Saya kira mungkin di situ ininya apa Ya, mungkin paradigma saya dengan beliau, tapi saya menghargai. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Bang. Oke Bang, itu menarik Bang. Nanti coba kita telusuri lebih lanjut dalam frasa hukumnya. Mas Trias, Termasuk nanti bagaimana kemudian, ah, nah, nah, ya saya, kenapa? saya usul saran nanti bersama siapa Bung Ali Akbar nanti hukum terkait uang ini bisa menjadi satu materi Zoom lagi lah. Oh, iya, gimana Bu Superbakti? Kira-kira boleh gak nih Bu? Silahkan, nggak apa-apa. Nanti kita ini ya fasilitasi waktunya dan ini ya. Nanti Mas Trias boleh ini apa chatting sama Oke, terkait hal ini. ya Ya, Bu. Karena memang problem problem moneter ini sangat unik dan sangat apa ya, sangat nanti mendalam. nanti kita bedah hukum awal moneter tercipta di Indonesia nanti. Tapi Ya, Ya, ada yang ya, menarik, boleh Bang. ada yang menarik ini sebenarnya dengan kampungnya Trias ini kan namanya Trias kan Trias Munarsa kan karena beliau dari suku Muna kan. Ya, Kalau 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 suku bunga kan biasa kita bicara suku bunga. Tapi kalau dalam diterjemahkan suku bunga kalau dalam bahasa daerah daerah Muna, daerah sukunya Mas Trias atau suku saya juga, itu namanya ketemunya suku Buna. Buna itu artinya bunga. Jadi sukunya Mas Trias sebenarnya bisa jawab. Jadi pas kalau oh, iya, Oh iya tuh ya, saya juga ya kan baru suku, tahu tuh. iya ya, coba ya, Siapa suku itu bunga. bisa jadi Bunga memang. Ya, ya. sementara kan simbolnya suku Muna itu kan batu berbunga kan, makanya disebut suku Muna ya suku bunga, suku Buna. Nah, Buna itu bahasa ininya juga Muna sama kan. Ya, ya. ya. Yang yang Mantap, yang mantap Bang. yang Pendekatannya menjadi bagus. pertanyaan sebenarnya juga kenapa kok harus namanya kok suku bunga di antara banyak suku Dayak, suku Asmat, kok tiba-tiba muncul suku asing, suku bunga yang menguasai hajat hidup kita ini. Itu menjadi Nah, menarik. Mas Habib, saya Iya, punya iya. kajian, saya punya buku mungkin bisa direferensikan nanti kan. Ada BI Institute itu mengeluarkan buku mengkaji mata-mata uang kerjaan Islam di Nusantara. Hmm. Dia paparkan itu BI Boleh Bang Institute yang nanti. keluarkan. Nah, Boleh Bang ternyata nanti di-share Bang. ternyata setelah saya Nanti, nanti. lihat, Hmm. tapi Mas Trio tidak enak nanti nih. Jadi memang Ini ada akan panjang suatu, lagi Bang ini Bang. Kita kasih oh ya sudah kesempatan kalau dulu gitu. teman-teman Oke, yang sudah kalau gitu. mau bertanya. Ya. Nanti nanti di-share Next ya, saja next Bang next nanti. Next, selanjutnya. next, next. Termasuk nanti saya sharekan itu ada artikelnya Mas Habib juga yang lahir dari tesis itu. Kebetulan kan bahasan malam hari ini kan juga pernah kemudian diangkat oleh Mas Habib dalam skripsinya gitu. Nah Bang, mungkin Bang dari kolom komentar itu ada ya. Kalau tadi soal dual kamar ekonomi mungkin memang perlu perlu bahasan yang lebih mendalam ya karena memang ya ini baru ya dan belum ada dalam referensi-referensi ekonomi mungkin. Dalam kondisi hari ini ya masih BI sebagai pemegang otoriter utama gitu terkait kedaulatan moneter. Oke ini Mas Arief dalam kolom komentar itu mungkin ini bukan pertanyaan ya tapi sekedar komentar saja.
Nah, poin yang saya tangkap gini Mas, bahwa ternyata sudah ada rakyat Mas yang menggunakan SBKKN gitu. Meski sudah menggunakan ini katanya untuk melunasi utangnya ya, kreditnya di entah ini di lembaga perbankan atau lembaga lainnya saya kurang tahu. Intinya ada rakyat yang menggunakan, terus kemudian meskipun sudah digunakan tapi masih diganggu, ditagih, terus diancam lelang oleh bank gitu. Mungkin dari materi Mas Arif terkait ini, poin yang saya tangkap berarti SBKKN ini sudah sesuatu yang wujud ya Mas, karena sudah ada rakyat yang gunakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan mereka yang menggunakan SBKKN, menurut Mas Arif sendiri kok masih ada benturan dengan perbankan gitu. Kenapa kemudian mereka perbankan atau lembaga kredit yang dialami, kok kenapa mereka masih menerima apa ini ancaman dan lain sebagainya. Mungkin itu Mas dari tanggapan ini ada dua poin tadi yang saya, mungkin ada tanggapan dari Mas Alif silakan Mas. Iya, selama memang akan terjadi benturan di bawah ya, di masyarakat, di akar rumput khususnya, karena SBKK ini sudah beredar di masyarakat ya, sudah ada yang memakainya, tapi karena eh, bank-bank saat ini belum bisa menerima, karena tidak bisa menerima SBKN, akhirnya tetap ditagih, ada mantri yang datang, ancaman lelang, dan sebagainya. Ini menurut saya suatu hal yang perlu segera diambil tindakan ya. Jadi karena kalau sudah menemui kebutuhan absolut seperti ini memang tidak bisa tidak untuk mencegah kekeosan itu terjadi harus dilakukan segera sidang istimewa MPR kalau tidak mau chaos terjadi. Yang jelas masyarakat yang ada hari ini yang sudah kena call 5, kena segala macam ancaman lelang itu dan benar-benar tidak bisa apa-apa, asetnya tinggal satu, rumahnya tinggal satu. Kalau dilelang nanti terusir dari rumahnya dan tidak mendapatkan kembalian dari hasil penjualan rumah yang tidak setara dengan jumlah hutangnya, itu sangat-sangat merugikan. Jadi eh, menurut saya memang harus segera didorong terjadinya sidang istimewa MPR RI ini. Itu Bung Trias. Terima kasih Mas Alif atas tanggapannya. Mungkin ada yang lain mungkin yang ingin menanggapi saya kasih satu sesi lagi gitu sebelum closing statement dari pemateri malam hari ini. Silakan. Dari saya dulu nih. Ya, mungkin ada saya buka dulu lagi satu sesi, Mas. Oh, Kira-kira ada yang ingin menanggapi atau gimana? Silakan yang lain Pak Excel atau teman-teman, Mas Ana mungkin atau diktator ini, kamera dan teman-teman yang lain silakan kalau ada yang ingin memberikan tanggapan. Kalau misalnya tidak ada, mungkin saya kasih langsung saja ya untuk closing statement. Mungkin langsung saja Mas Afif langsung ke statement saja Mas. Nah, mungkin eh, tidak ada lagi yang kemudian ingin mengangkat. Silakan Mas. ya. Yang jelas dari saya perubahan sistem keuangan negara di tengah kondisi carut marut ekonomi saat ini adalah suatu keharusan ya. Bagaimana Bank Indonesia dengan independensinya tidak ada yang mengontrol dan bagaimana kondisi kelas menengah ke bawah kita sangat parah meskipun terlihat baik-baik saja dan menuju Indonesia emas seharusnya kita bisa menjadi mercusuar dunia di mana memang tidak singkat dan menuju 2045 harus kita bisa melampaui negara-negara tetangga kita hari ini
Dan jangan pernah lelah untuk terus-menerus melakukan hal-hal seperti ini ya, penyadaran kritis, kemudian perjuangan, kemudian pembenahan yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita punya. Meskipun selemah-lemahnya iman itu adalah berdoa, selama kita masih bisa bergerak dengan tangan, kita lakukan dengan bicara kita lakukan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Alif atas closing statement yang disampaikan. Mungkin terakhir dari Pak Ma'ruf, silakan Pak. Sorry. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sepakat ya, bagus untuk terus melakukan diskursus. Saya lebih memaknai ini diskurs gitu ya, hal yang positif, biar selalu ada opsi-opsi ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin, saya undur diri juga. Matur nuwun. Saya kembalikan ke Mas Dias. Ya, terima kasih Pak Ma'ruf atas materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Semoga ada diskusi-diskusi selanjutnya karena memang masih terlalu banyak apa namanya celah-celah materi yang perlu kita bedah gitu. Apalagi tadi ada diskursus baru soal dual kamar ekonomi yang disampaikan oleh Mas Afif dan mungkin ini satu-satunya ya. Mungkin izin Pak Ma'ruf saya coba share nanti mungkin bisa lewat Bu Suprapti terkait apa namanya referensi-referensi soal dual kamar ekonomi gitu Pak. Nanti bisa saya share, bisa jadi rujukan untuk ke depan. Ya mungkin itu saja karena memang membahas soal moneter ini sangat rumit ya dan sangat kompleks sekali gitu. Memang problem di Indonesia dan tidak hanya di Indonesia sebenarnya di dunia pun itu akibat dari siklus moneter gitu. Bahkan sejak zaman nabi-nabi pun sebenarnya problemnya paling utama adalah di problem moneter. Makanya sepanjang yang saya baca puncak dakwah Rasulullah itu adalah penemuan terkait sistem moneter sebenarnya. Sistem moneter yang berbasis eh, tanpa bunga atau tanpa riba gitu. Sebagai antitesa dari praktek moneter dulu yang berbasis riba. Jadi dinar dirham dulu itu riba. Kemudian Rasul itu membuat sistem baru bernama dengan kemudian menggunakan uang itu, menggunakan dinar dan dirham itu tanpa riba dan tanpa bunga. Siklusnya seperti sekarang, maka kita perlu menemukan sintesa baru baik sistem moneter. Tadi Mas Afif sudah membuka pelan-pelan tadi soal dual kamar ekonomi dan SBKKN. Tinggal bagaimana ini kita elaborasi lebih dalam lagi gitu. Mungkin nanti coba saya dan Bu Prapti mungkin dan uh, apa namanya teman-teman dan bapak-bapak di ANN untuk kemudian saya menawarkan kembali tema-tema yang kira-kira perlu kita bahas nanti ke depannya.